Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Di video kali ini saya akan share mengenai kenapa sih baby walker tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan bagi anak-anak. Oh ya, sebelum saya membahas mengenai kenapa baby walker tidak diperbolehkan untuk digunakan lagi, buat teman-teman yang mungkin lagi cari video mengenai gimana caranya supaya anak kalian bisa belajar berjalan dengan tepat, dengan cara yang benar, atau mungkin agar nggak terlambat berjalan, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Di situ saya share mengenai pengalaman saya, gimana caranya supaya anak saya dapat berjalan dengan lancar. Jadi umur 11 bulan itu anak saya sudah lancar berjalan. Nah, mungkin itu bisa menjadi rekomendasi video tambahan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari informasi gimana caranya supaya anaknya lancar berjalan. Nah, sekarang langsung aja kita akan bahas mengenai kenapa baby walker tidak diperbolehkan untuk digunakan lagi. Berbeda dengan dulu, kalau dulu baby walker itu masih diperbolehkan untuk digunakan bagi anak-anak. Nah, sekarang itu baby walker tidak direkomendasikan atau dilarang untuk digunakan pada anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke dokter, "Dok, boleh nggak sih anak saya dipakein baby walker supaya membantu belajar berjalan?" Pasti dokter akan menjawab bahwa baby walker sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan bagi anak-anak. Karena memang alasannya baby walker itu tidak membantu anak untuk berjalan ya. Jadi memang menurut penelitian tidak terbukti bahwa baby walker dapat membantu anak bisa berjalan dengan lancar ya. Justru dengan penggunaan baby walker, anak itu jadi malas untuk berjalan karena dia hanya menggunakan ujung-ujung bagian jarinya aja. Jadi kalau anak berjalan tanpa menggunakan baby walker, misalnya kita gandeng untuk berjalan, dia akan menggunakan seluruh bagian telapak kakinya untuk melangkah. Sedangkan kalau misalnya menggunakan baby walker, nah bayi atau anak itu hanya menggunakan ujung jarinya, sehingga bayi itu dapat dengan mudah pergi mendorong ke sana kemari menggunakan baby walkernya. Dan pada saat kalau misalnya anaknya itu dikeluarkan atau dilepas tidak menggunakan lagi baby walker, itu akan cenderung membuat anak malas untuk berjalan. Selain itu, penggunaan baby walker tidak melatih kekuatan otot kakinya untuk berjalan ya, karena itu tadi, karena anak-anak yang berada di dalam baby walker itu hanya mengandalkan ujung-ujung jarinya untuk dapat bergerak. Nah, kemudian kita masuk ke alasan kedua kenapa baby walker dilarang. Jadi alasan yang kedua adalah dengan menggunakan baby walker justru akan meningkatkan resiko cedera pada anak. Kok bisa sih? Kan kita bisa awasin. Ya mungkin kita sebagai orang tua bisa awasi, tapi kadang-kadang beberapa orang tua nggak sengaja lalai, atau mungkin musibah nggak ada yang tahu ya. Walaupun mungkin musibah bisa datang dari mana aja, tapi ya salah satunya bisa dari baby walker. Kenapa? Karena baby walker itu kan punya roda di setiap sisinya yang dapat mempermudah anak bergerak ke sana kemari ya. Kalau misalnya dia tertarik dengan benda ya, kalau anak umur yang mulai bisa duduk di baby walker kan pasti sudah tertarik dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai bisa meraih sesuatu yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya dia bergerak dengan cepat, kita nggak sengaja lalai aja sedikit, noleh sedikit, tahu-tahu anak udah pergi kemana gitu ya kan. Apalagi rodanya jalannya cepat, kadang nggak kekejar. Nah, itu justru bisa meningkatkan resiko cedera. Bayangin kalau misalnya dia terjatuh dari baby walkernya karena dia terlalu cepat mendorongnya, jatuh dari tangga, atau mungkin dia nggak sengaja meraih benda-benda yang ada di sekitarnya yang mungkin berbahaya. Misalnya dia ngambil gelasnya terjatuh menimpa dia, atau mungkin pisau dan lain sebagainya. Nah, jadi itu alasan kenapa baby walker tidak diperbolehkan lagi. Kemudian alasan yang ketiga adalah orang tua akan jauh lebih repot. Repotnya kenapa? Karena kan menggunakan baby walker otomatis kita harus lebih mengawasi 2 kali lipat, atau mungkin lebih ekstra mengawasi anak kita. Ya bukan berarti kalau misalnya nggak pakai baby walker kita nggak ngawasin secara ekstra. Tapi kalau menggunakan baby walker karena dia menggunakan roda, nah kita seperti yang saya bilang tadi, kalau kita lalai aja sedikit aja ya, tiba-tiba anak udah pergi ke sana, apalagi rodanya terlalu cepat, nah itu otomatis kan akan membahayakan bayi. Jadi memang kalau kalian anggap kalau misalnya baby walker dapat membantu beraktivitas para orang tua ya, misalnya harus nyuci dulu atau masak dulu gitu ya, nah anaknya ditaruh di baby walker, nah itu kalian harus mengawasi anak kalian jauh lebih ekstra ya. Jadi ekstra, susah banget ngomongnya.
Sebagai gantinya, lebih baik justru ketika kalian beraktivitas, kalian letakkan di lantai saja. Apalagi kalau misalnya anak kalian udah bisa duduk, nah kalian tinggal batasi atau letakkan mainan. Kalian batasi dengan benda-benda yang mungkin dapat memperhambat pergerakannya gitu ya, atau diletakkan di karpet gitu. Kemudian alasan yang keempat adalah menggunakan baby walker tidak mengajarkan anak untuk menjaga keseimbangan ya. Karena menggunakan baby walker otomatis anak akan cenderung duduk atau mungkin seperti yang saya jelaskan tadi ya, berjalan tapi hanya menggunakan jari-jarinya saja. Dan alasan yang terakhir adalah kenapa baby walker tidak disarankan atau tidak diperbolehkan adalah menggunakan baby walker dapat membatasi ruang geraknya atau tidak bisa mengeksplor apa yang ingin dilakukannya secara bebas ya. Dalam artian di sini adalah bukan berarti menggunakan baby walker dia tidak bisa bereksplorasi, tetap bisa, tapi tidak sebebas anak-anak yang tanpa menggunakan baby walker ya. Kalau misalnya kita nggak pakai baby walker nih, anaknya dia bebas tuh, dia mengeksplorasi tangan-tangannya, gimana caranya meletakkan tangannya di bagian tanah supaya dia bisa berdiri lagi, tegak lagi untuk berjalan, kemudian menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk belajar berdiri, belajar melangkah. Nah, kalau menggunakan baby walker, kembali lagi seperti yang saya bilang, dia hanya mengandalkan jari jemarinya saja untuk bergerak ya, atau berjalan meraih benda-benda yang di sekitarnya. Nah, itu dia mengenai alasan kenapa baby walker tidak direkomendasikan atau dilarang oleh dokter, dan ini berdasarkan penelitian, jadi bukan berdasarkan pendapat saya pribadi. Saya yakin ini akan menjadi pro dan kontra di antara teman-teman sekalian, tapi yang jelas di video ini saya sudah membagikan ilmu yang saya miliki dan ini berdasarkan penelitian. Selebihnya itu kembali kepada kalian masing-masing. Di sini saya sudah memberitahu, menyarankan yang baik itu seperti apa. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. So, sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.